Nah, kejadian kelanjutan One Piece makin memanas lagi nakama. Pertempuran epic yang mengguncang dunia baru itu, Luffy Loki itu bersekutu sekarang ini dalam pertempuran sengit melawan para kesatria suci di Elbaf. Sementara Sang sendiri dengan kekuatan misterius Griffonnya itu bergerak tuh menuju pulau raksasa itu sendirian. Dalam kekacauan itu sebuah rahasia besar mulai terungkap kak. Sosok misterius diam-diam mengincar Road Poneglyph terakhir yang tersembunyi di kapal hitam Scooper Gaba. Apakah Sang tiba tepat waktu? Akankah Luffy dan Loki bisa mempertahankan aliansi mereka nih? Siapa sebenarnya yang mencoba mencuri peta menuju One Piece itu sendiri? Nah, jawabannya akan penuh teka-teki menarik itu. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya pula nih. DRTV Mediatif untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk Boruto tema fanfiction nih. Sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga dan manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana, oke? Let's go, kita masuk ke inti ceritanya. Jadi tenagama di Elbaf, sebuah kabar mengejutkan mengguncang para raksasa. Laporan dari seorang informan itu telah menyebutkan bahwa Loki itu telah terpipas dari dunia bawah dan kini muncul kembali di dunia matahari. Ini bikin panik aja nih. Kembalinya Loki itu menimbulkan kepanikan besar karena sejak dahulu ia selalu menjadi sumber masalah signifikan. Namun kali ini tujuannya jelas berbeda ya. Ia datang dengan satu niat ngebalaskan dendam pada para kesatria suci yang lebih mengejutkan lagi pula. Loki kini bekerja sama dengan Luffy untuk mengalahkan mereka loh. Sementara itu laporan lain datang mengenai masalah serius di sekolah Waldus. Begitu gentingnya situasi di sana tuh sampai-sampai lonceng tanda bahaya itu dibunyikan berkali-kali oleh kepala sekolah. Dikatakan pula bahwa monster-monster misterius itu mulai bermunculan satu persatu di sekitaran areanya loh. Ketika mendengarkan ini, Sang langsung mempertanyakan jenis monster yang dimaksudkan. Informan sendiri belum melihat secara langsung, tetapi dari rumor yang beredar itu, monster-monster itu menyerupai ketakutan anak-anak di Elbaf. Nah jelas ya, Sang dengan cepat menganalisis situasinya. Kebebasan Loki memang membantu dalam menghadapi kesatria suci, tetapi ada kemungkinan besar ia berkhianat di kemudian hari. Sifatnya yang impulsif dan licik bisa saja berbalik menyerang sekutu-sekutunya sendiri. Selain itu, kekuatan Loki bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh kan. Ia memiliki palu Ragnir yang dapat memanggil petir besar serta kemampuan buah iblis yang sangatlah destruktif pula. Ingatan pertarungannya dengan Loki 6 tahun lalu kembali terbayang tuh. Saat itu pertarungan mereka begitu sengit hingga menyebabkan pulau kosong tempat mereka bertarung hancur berantakan. Meski Sang itu berhasil menang ya, ia tahu betul seberapa bahayanya si Loki. Nah di sini nakama, tak hanya Loki, monster-monster misterius Elbaf juga menjadi perhatian utama. Berdasarkan informasi yang didapatkan, salah satu kesatria suci memiliki kekuatan buah iblis yang dapat menghidupkan ketakutan orang lain. Dugaan kuat pun muncul bahwa monster-monster ini adalah manifestasi dari ketakutan anak-anak Elbaf yang dimunculkan oleh kesatria suci itu sendiri. Di sini bajak laut Kagami sebenarnya sedang mengawasi pergerakan bajak laut Kurohige sebenarnya. Namun karena melihat situasi Elbaf makin kacau balau, Sang memutuskan untuk meninggalkan urusan itu sejenak dan bergegas menuju Elbaf. Keputusan ini disepakati oleh kru tersebut. Meskipun perjalanan kembali ke Elbaf akan memakan waktu lama, karena itulah Sang memutuskan untuk pergi sendirian menggunakan Griffon, pedangnya yang ternyata memiliki wujud spesial pula loh. Sebagian kru tetap bertahan untuk memantau Kurohige, sementara yang lain mulai menghubungi sekutu terkuat mereka untuk meminta bala bantuan. Jelas di sini Ben Beckman mengusulkan untuk mencari sekutu yang paling dekat dengan Elbaf agar mereka bisa segera datang dan menahan situasi sebelum Sang tiba. Di sini Sang itu setuju ya dengan ide tersebut, sehingga para aliansi itu langsung dihubungi. Dari semua yang dihubungi, satu kelompok ternyata berada cukup dekat di wilayah tersebut. Itu segera diperintahkan untuk bergerak menuju Elbaf guna ngebantu para raksasa. Di Elbaf sendiri, pertempuran sengit berlangsung antara Luffy dan Loki melawan dua kesatria suci yang berlangsung, Gunko dan juga dari keluarga G Garcia itu. Meski keluarga G Garcia itu sudah meminta bala bantuan melalui lingkaran sihir, mereka tetap kewalahan menghadapi kekuatan gabungan Luffy Loki. Pertarungan ini berjalan sangat seru sih, penuh dengan teknik dan serangan
serangan dahsyat dari kedua belah pihak. Pada akhirnya Luffy Loki keluar sebagai pemenangnya. Di sini Loki puas bisa membalaskan dendamnya kepada Gungo, tapi masih merasa belum sepenuhnya lega karena Shamrock, saudara kembar Akagami Sang itu tidak ada di sana. Ia sudah pergi membantu Garling melawan Dragon. Loki di sini merasa balas dendamnya itu belum tuntas nakama. Sementara itu Luffy menuntut Loki menepati janjinya dan mengungkapkan keberadaan Sang. Namun Loki justru mengatakan bahwa raksasa di Elbap pasti akan menghubungi Sang untuk memberitahu bahwa dirinya itu telah bebas. Dengan begitu cepat atau lambat Sang akan datang dengan sendirinya. Itulah yang diprediksikan oleh Loki. Di sini Luffy yang berikan itu langsung semangat nih, tapi Loki justru makin bersemangat untuk membalaskan dendam kepada Sang pula loh. Keduanya mulai berdebat. Luffy yakin Sang akan menang lagi jika bertarung. Sementara Loki bersikeras bahwa kali ini hasilnya akan berbeda. Meski sering beradu argumen, nyatanya mereka memiliki kerjasama yang cukup baik loh. Terbukti dari bagaimana mereka berhasil mengalahkan dua kesatria suci bersama-sama. Ketegangan tak berhenti di situ aja loh nakama. Aura jahat tiba-tiba muncul di kasis Aurus tersebut. Luffy langsung mengenali aura ini mengingat pertemuannya dengan para Gorosei di Pulau Egghead ya. Sementara mereka masih mencoba memastikan siapa pemilik aura tersebut itu, tiba-tiba sekelompok prajurit raksasa dari dunia surga datang mengepung mereka. Komandan pasukan itu mengumumkan bahwa Loki harus segera ditahan kembali dan menatap tajam ke arah Mugiwara Luffy. Itu bertanya-tanya siapa yang berani membebaskan Loki dari dunia bawah. Luffy sendiri tidak tahu harus menjawab apa ya, tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya. Namun Loki yang tidak bisa diam langsung mengatakan palu Ragnir dan berseru bahwa ia tak akan membiarkan dirinya dirantai lagi. Tanpa ragu-ragu ia langsung menyerang para prajurit tersebut. Melihat ini Luffy mengingatkan bahwa ada ancaman lebih besar di kastil Aurus. Lebih baik mereka fokus ke sana terlebih dahulu. Nah di sini di tempat lain itu sebuah rumah terpencil di Elbap menyimpan sejarah besar. Itu adalah rumah milik Scooper Gaban, tangan kiri sang legenda Raja Bajak Laut Goldie Roger. Di belakang rumah itu dua kapal terparkir dengan rapinya. Salah satunya adalah Oro Jackson, kapal legendaris milik Roger. Satunya lagi kapal hitam misterius yang dikabarkan milik pria dengan tanda bekas luka bakar tersebut. Orang yang disebut-sebutkan menyimpan Rod Poneglyph terakhir loh. Dalam rumah itu sosok misterius mendekati kapal hitam. Ia masuk ke dalamnya menuju sebuah ruangan terkunci, membukanya dengan pukulan hakinya. Dalam ruangan itu tampak Rod Poneglyph terakhir yang selama ini disimpan oleh Gaban sendiri nih. Nah, sosok misterius ini pun mengeluarkan kertas khusus untuk menyalin isi Poneglyph tersebut. Di sini sama seperti yang pernah dilakukan Brook di Pulau Walker Island ya. Dari perawakannya sosok misterius ini kemungkinan besar adalah Uruk nakama. Dengan demikian Uruk ini turut terlibat serta dalam konflik besar di Elbap. Sementara ini Sang sudah dalam perjalanannya, aliansi bergerak menuju ke medan perang pula. Luffy serta Loki bersiap jelas menghadapi ancaman baru dari dunia surga serta kekuatan misterius yang muncul di kastil Aurus. Pertempuran besar di Elbap tampaknya baru aja dimulai. Di sini nih epilog endingnya itu tertuliskan kalimat yang membuat kita bertanya-tanya harusnya. Pertempuran Elbap baru saja memasuki babak baru. Tapi ini jelas belum berakhir ya. Kedatangan Sang yang makin dekat. Apakah ini akan menjadi penyelamat atau justru akan menghadapi tantangan baru yang lebih berbahaya? Sementara ini Luffy dan Loki telah berhasil mengalahkan dua kesatria suci. Namun dengan munculnya sosok kuat dari kastil Aurus, apakah mereka benar-benar sudah menang nih? Atau justru musuh yang lebih mengerikan sedang menunggu di balik bayangan tersebut? Di sisi ini misteri terbesar mulai terbuka satu persatu. Siapa sebenarnya sosok yang mencuri Rod Poneglyph terakhir dari kapal Scooper Gaban? Jika informan ini jatuh ke tangan yang salah, bagaimana tuh dampaknya terhadap perlombaan menuju One Piece Laughtale sendiri? Dan yang paling penting nakama, apakah semua peristiwa ini hanyalah awal dari perang besar yang akan mengguncang dataran dunia baru itu sendiri? Yos, ini bakalan menarik ke depannya nanti. Jadi kalau mau disimpulkan ya, ketika mereka sedang melakukan peristiwa pertempuran Elbap semakin memanas saja nih. Luffy Loki memang berhasil menumbangkan sementara ini kesatria suci. Ancaman baru terus saja berdatangan. Sang bergegas menuju pulau raksasa itu dengan kekuatan misterius Griffonnya yang berevolusi. Sementara para aliansi bergerak untuk menahan kekacauan. Namun di balik semua itu ancaman lain mulai bergerak dan terkuak nih. Seseorang telah menyusup ke kapal hitam milik Scooper Gaban. Ya sekarang pertanyaannya, apakah Sang akan tiba tepat waktu? Akankah Luffy sendiri bisa menjaga keseimbangan Elbap dan dunia baru sebagai bagian dari 4 kaisar lautan nakama? Ya sekalian sendiri mungkin akan excited melihat bagaimana kejadian One Piece ke depannya nanti. Sepakat? Ini itulah tadi ya mengenai kita pembahasan alur cerita One Piece chapter-chapter mendatang. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.
Oh.